sedikit mengulang dari part kemarin. Karena masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat, Wu Shangxie pun menanyakan jika job changes kelas fisik umumnya tidak dapat mempelajari mantra elemen. Jadi bagaimana bisa Ye King melakukannya? Namun Ye King menghiraukannya dan melesat maju ke arah patung yang satunya. Patung itu tak mau diam saja dan langsung menyerang untuk menghadang Ye King. Walaupun tipis, namun Ye King bisa menghindarinya dan serangan itu pun mengenai patung yang telah kehilangan kepalanya. Tapi walaupun sudah kehilangan kepalanya, skill Ton masih bekerja sehingga dia mendapatkan damage yang sama yang diterima oleh patung yang kehilangan kepalanya itu. Nah, Wu Shangxie kena mental lagi. Dia tak percaya bahwa Ye King memanfaatkan Ton untuk melakukan serangan balik, dan ini adalah teknik yang benar-benar tidak dia duga. Namun patung itu masih bisa bertahan dan bersiap melakukan serangan berikutnya. Kali ini Ye King mulai panik karena reaksi patung itu sangat cepat dan Spirit Dash masih dalam masa cooldown. Namun Ye King masih memiliki perisai untuk menahan serangan itu, dan hanya itu yang bisa dia lakukan. Walaupun sudah memakai perisai, namun perisai itu tak dapat menahan serangan itu dan membuat Ye King terlempar jauh ke belakang. Dalam hati Ye King, serangan Connect tidak dapat diprediksi, bahkan memprioritaskan titik lemah player. Kekuatannya melampaui monster elit manapun yang pernah kutemui sebelumnya. Jika tubuhku tidak memiliki cukup atribut untuk menahannya, aku khawatir satu serangan akan berakibat fatal. Kecepatan serangan Connect akan terus meningkat dan hanya akan melambat setelah serangannya berhasil. Mekanik tersembunyi Connect. Semakin kau coba menghindar, semakin mudah terkena serangan. Jadi, kau hanya perlu menggertakkan gigi dan menghadapinya secara langsung ya. Sial, itu layak menjadi mekanik brutal tingkat neraka. Kemudian, patung kapak itu mulai menyerang kembali ke arah Ye King. Dia mulai bersiap mengayunkan kapaknya. Namun Ye King juga sudah bersiap menghadapi itu dengan mengambil kembali daggernya. Dasar bodoh, apa kau langsung berencana untuk berbenturan dengannya? Jika kau mencoba membuat dirimu terbunuh, sekarang bukan saatnya. Teriak Wu Shangxie memperingatkan Ye King kalau dia terlalu gegabah. Namun Ye King mengabaikan Wu Shangxie dan dia mengarahkan tangan kanannya ke depan dan api mulai keluar dari tangannya yang membuat patung kapak itu meledak sehingga membuat patung kapak itu tambah marah dan kehilangan arah serangannya yang membuat Ye King dapat menghindari serangan itu dengan melompat ke atas. Dan di atas Ye King melihat ke arah Wu Shangxie dengan kesal. Ye King mengatakan jika dia sama sekali tidak mencoba membuat dirinya terbunuh. Namun Ye King berpikir jika dia harus lebih cepat dari patung itu dan juga harus lebih kuat jika dia ingin menang melawan patung itu. Ye King mulai menyerang ke arah patung kapak dengan diikuti oleh tangan pendaur ulang yang sangat besar di belakangnya. Kena mental lagi. Wu Shangxie selalu kena mental kalau Ye King menggunakan skill baru lagi. Pesan sistem muncul yang memberitahukan bahwa makhluk hidup tidak dapat diselamatkan. Jadi patung kapak itu hanya dipegang di seluruh tubuhnya sehingga dia tidak bisa bergerak. Kemudian dari matanya, patung kapak itu mengeluarkan sebuah serangan listrik yang sangat kuat sehingga tangan-tangan daur ulang pun melepaskan tubuhnya. Namun di hadapan patung kapak, terlihat dari matanya, Ye King sudah melesat tepat ke arahnya dan bersiap menyerangnya. Kali ini, Ye King mengaktifkan skill Berserk. Dijelaskan pembantaian saat mode Berserk.
kau menjadi lebih tak terhentikan dan serangan fisikmu akan menembus kekebalan musuh tertentu. Namun, kau akan terus kehilangan kesehatan sebagai harganya. "Terima serangan kekuatan penuh ini!" teriak Ye King sembari mengarahkan daggernya ke arah patung itu. Ye King berhasil menusukkan daggernya pada mata patung itu yang menyebabkan critical hits padanya. Dengan mata yang satunya, patung itu melihat ke arah Ye King yang masih berada di hadapannya. Critical hit itu tepat pada titik lemahnya. Ye King merasa kalau masih ada cukup waktu untuk menghabisi makhluk ini sebelum dia kehabisan cairan merah. Notifikasi sistem memberitahukan bahwa HP yang tersisa cukup untuk bertahan 20 detik. Namun, Ye King sangat fokus untuk serangannya sehingga dia tidak memperhatikan salah satu tangan monster itu sudah bersiap mengarah padanya. Plak! Ye King pun langsung ditepuk bagaikan menepuk lalat yang terbang di hadapannya sehingga membuat Ye King terlempar ke bawah dan membentur lantai hingga lantainya hancur. Dan patung itu pun langsung memegang matanya dan berteriak kesakitan. Namun dengan instan self-heal, semua luka pada matanya langsung sembuh. Ye King tak percaya kalau serangkaian serangan itu hanya mengurangi 70% HP-nya saja. Trade boss yang terus menumpuk jika semakin lama pertarungan berlangsung. Jika Ye King tidak dapat menyelesaikan pertarungan ini secepatnya, maka Ye King harus menghadapi bos yang lebih kuat dengan lebih banyak trade buff. Kali ini Ye King harus menyelesaikannya. Dia mulai mengaktifkan skill berserknya kembali. Itu karena jika Ye King berhenti bertarung, maka dia akan mati. Jika dia menyerah, maka dia akan mati. Dan jika dia ragu, maka dia juga akan mati. Kemudian Ye King mengaktifkan berserk kedua. Dia bertaruh dengan sisa HP yang dia miliki. Dan sekarang Ye King tidak bisa membiarkan semua kerja kerasnya akan sia-sia. Maka Ye King akan memanfaatkan 7 detik yang tersisa ini. Pesan sistem muncul. Buff kehilangan kesehatan ganda telah mengkompresi durasi berserk menjadi 7 detik. Ye King pun melompat ke arah patung itu dengan kekuatan penuhnya. Dengan satu pukulan yang cukup kuat, Ye King akan mengakhiri pertarungan ini dalam satu gerakan. Namun hal yang tak terduga terjadi. Patung itu berhasil menghentikan Ye King dengan menepuknya bagaikan nyamuk. Tapi hal itu bukan menjadi masalah bagi Ye King yang sudah menggunakan berserk keduanya. Ye King pun berhasil menghancurkan kedua tangan patung itu dan langsung kembali melompat ke arah patung itu. Patung itu terkejut ketika Ye King telah sampai di hadapannya setelah menghancurkan kedua tangannya. Setelah itu, Ye King pun berhasil menghancurkan kepala patung itu hanya dengan satu pukulan saja. Lagi-lagi, Wu Shangxie kena mental. Wu Shangxie benar-benar tidak percaya bahwa beberapa saat yang lalu Ye King masih belum bisa melampaui kekuatan patung itu. Namun sekarang dia berhasil mengalahkannya hanya dengan satu gerakan saja. Wu Shangxie bertanya-tanya, apakah itu hanya imajinasinya saja? Ye King pun akhirnya berhasil dan dia berjalan menjauh dari patung itu. Notifikasi sistem pun muncul dan memberikan selamat karena Ye King telah berhasil mengalahkan kesatria penjaga gerbang ganda. Get trial selesai. Buff tingkat kesulitan abis dihapus. Karena HP-nya telah turun menjadi 10%, Ye King pun langsung meminum potion yang telah dia siapkan sebelumnya. Wu Shangxie heran melihat apa yang dilakukan oleh Ye King. Setelah menghabiskan 3 gelas potion, Ye King merasa lega karena dia kali ini hampir saja mati. Setelah melihat ke arah mayat patung itu, Ye King berpikir kalau pasukan tangan pendaur ulangnya
sudah lama tidak menelan makanan yang enak. Dan akhirnya operasi penyelamatan yang telah lama ditunggu-tunggu dimulai. Tangan-tangan pendaur ulang pun mulai muncul di belakang Ye King dan langsung melahap reruntuhan patung itu. Untuk kesekian kalinya, Wu Shangxie kena mental lagi. Dia melihat tangan-tangan mengerikan yang tadi muncul, sekarang sedang melahap mayat patung itu dalam kehampaan. Wu Shangxie yakin kalau Ye King saat ini sedang memakan mayat bos, dan tidak salah lagi, tentakel yang dia panggil ini pasti semacam keterampilan kelas aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sedangkan Ye King tidak peduli dengan Wu Shangxie dan menyuruh tangan-tangan itu untuk meneruskan pekerjaannya. Dalam hati Wu Shangxie, orang ini tepatnya adalah makhluk yang lebih menakutkan daripada monster. Pesan sistem muncul. Pemberitahuan, penyelamatan telah berhasil. Kartu skill yang diperoleh, serangan multi bilah memerlukan senjata sejenis pedang, melepaskan serangkaian tebasan seketika. Jumlah serangan meningkat seiring dengan kemahiran keterampilan. Jika target terkena serangan, kecepatan tebasan berikutnya meningkat. Dengan serangan beruntun, lebih mungkin memicu serangan kritis. Ini teknik khas pedang kesatria kemurnian, seperti yang diharapkan dari penyelamatan, ucap Ye King setelah membaca kartu skill yang dia dapatkan. Berikutnya, kartu skill yang diperoleh, raungan berani, mengejek monster target, memaksa mereka untuk mengunci Anda. Jika Anda memiliki debuff, satu debuff acak akan ditransfer ke monster target yang diejek, memerlukan perisai yang dilengkapi. Ye King mengetahui jika ini adalah skill berbasis perisai. Ye King tidak benar-benar menggunakan perisai, tetapi dapat mentransfer status abnormal yang membuatnya menjadi skill yang cukup kuat. Dan Ye King pun akan menyimpannya untuk saat ini. Wu Shangxie tak percaya bahwa kedua patung besar itu dilahap dalam sekejap. Selain noda cairan merah di mana-mana, tidak ada jejak bahwa mereka pernah ada. Wu Shangxie tak menyadari bahwa ada sesuatu yang muncul di atasnya. Setelah hampir jatuh di tempatnya berdiri, akhirnya Wu Shangxie pun menyadari dan melihat ke atas. Untung saja Wu Shangxie pun berhasil melompat dan dia pun tidak tertimpa oleh benda itu. Pesan sistem pun kembali muncul. Pemberitahuan, masukkan item equipment. Jiwa para kesatria akan menyatu dengannya, dengan kesempatan untuk membuat equipment acak baru. Ye King pun tahu kalau ini adalah acara hadiah peluang rendah yang legendaris. Ye King mendekat dan melihatnya. Dia ingat pernah mendengar mandornya menyebutkan ketika dia masih menjadi seorang pemulung. Dilaporkan acara hadiah habis dipicu setelah ruangan habis dibersihkan. Dan itu adalah altar ahli tempa. Sepertinya ini salah satu acara hadiah. Bahkan Wu Shangxie pun mengetahui kalau ini salah satu acara hadiah yang paling langka di Abyss. Wu Shangxie bertanya, bagaimana keberuntungan Ye King bisa begitu baik untuk menemukan ini. Dalam hati Ye King, apakah pengubah kesulitan penumpukan meningkatkan peluang acara hadiah ini? Ditambah dengan statistik keberuntunganku yang melimpah. Acara hadiah dengan probabilitas rendah berubah menjadi acara probabilitas tinggi. Selanjutnya, Ye King mengeluarkan daggernya. Dia mengatakan semakin keras dia memaksakan diri, semakin banyak kejutan yang akan dia dapatkan di luar dugaan. Oleh karena itu, Ye King akan mengujinya dengan dagger biasa itu. Dasar bodoh, kamu harus memiliki setidaknya beberapa senjata ungu atau armor. Iya kan? Teriak Wu Shangxie memperingatkan Ye King. Namun, dengan santainya, Ye King mengatakan jika satu-satunya senjata yang bisa dia gunakan sekarang adalah senjata yang sudah dia gunakan ini. Selain itu,
Dia biasanya menjual perlengkapan apapun dengan level perlengkapan di atas 1. Husangxie mengingat, dia hampir lupa bahwa Ye King hanyalah level 1. Dan akhirnya, Husangxie tahu kalau Ye King bertarung tanpa perlengkapan tingkat tinggi selama ini. Oke, tidak ada pilihan lain. Kalau begitu, mari kita perkuat ini, ucap Ye King sembari melemparkan daggernya ke dalam altar. Apakah Ye King dapat mengubah daggernya menjadi level legendaris? Nantikan kelanjutannya seminggu lagi kalau komiknya udah update.